Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kembali lagi bersama dengan Ibu Husnul. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang mutasi. Tapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan tentang pengaruh mutasi dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan dan merugikan saja. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang pengaruh mutasi yang menguntungkan dan pengaruh mutasi yang merugikan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita ke materi ya. Kalian bisa lihat di slide itu ada gambarnya buah jeruk tanpa biji. Nah, itu jeruknya namanya jeruk Satsuma, berasal dari Jepang. Kenapa dia itu kok bisa tanpa biji? Ya, itu karena pengaruh dari mutasi itu sendiri. Jeruk ini biasanya berakibat dari mutasi, persilangan, atau kombinasi antara keduanya. Nah, akibat dari 3 macam kondisi inilah tercipta varietas buah tanpa biji atau jenis hibrida tanpa biji. Yang selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengaruh mutasi yang menguntungkan. Nah, pengaruh yang paling menguntungkan itu bisa memunculkan buah tanpa biji seperti pada buah semangka, pada buah anggur, dan pada buah jeruk. Nah, akibat dari mutasi ini juga mengakibatkan struktur buah menjadi keras, sehingga setelah dipanen akan tahan lebih lama, tidak cepat membusuk, lebih tahan terhadap hama. Dan yang terakhir, buah tidak cepat masak sehingga hasil panen tidak membanjir di pasaran, yang otomatis akan merugikan harga jual di pasaran. Jadi dia itu menjadi lebih awet ya, nggak langsung masak. Nah, sekarang gimana nih caranya kok bisa itu buah itu tanpa biji? Padahal itu dihasilkan dari varietas buah yang berbiji. Nah, itu tidak perlu mengubah menjadi varietas atau hibrida. Caranya dengan perlakuan radiasi atau zat kimia. Nah, proses pembentukan buah tanpa biji tentunya harus melalui bantuan tangan manusia. Namun, varietas maupun hibrida dapat terbentuk baik secara manual, secara mutasi, persilangan, atau kombinasi juga dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan tangan manusia. Nah, itu di slide bisa kalian lihat contoh buah yang non biji, yang semangka, yang kuning, itu ada yang merah, dan itu juga ada gambarnya semangka yang merah dan kuning yang berbiji. Itu juga ada gambarnya jeruk yang tanpa biji. Itu semua hasil dari mutasi yang tanpa biji ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh mutasi yang merugikan ya. Pengaruh mutasi yang merugikan yang pertama, munculnya berbagai penyakit dan kelainan. Nah, contohnya ini munculnya sindrom Down, munculnya sindrom Klinefelter, dan munculnya sindrom Hutchinson-Gilford progeria. Nah, itu bisa kalian lihat di layar. Contohnya ya, yang pertama munculnya sindrom Down. Apa sih sindrom Down itu? Sindrom Down merupakan kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Nah, itu jadi gambarnya bisa dilihat ya. Dia tuh berkembang tapi terlambat atau perkembangannya itu lama. Nah, yang kedua sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter yaitu ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan. Hal ini tidak diwariskan ya, tetapi sebagai akibat dari kesalahan genetik acak setelah pembuahan. Nah, kalian tahu kan kalau kromosom X itu perempuan. Jadi bisa dilihat di sana dia itu laki-laki tapi payudaranya itu kayak menonjol ya. Jadi itu karena ada salinan kromosom X tambahan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sindrom Hutchinson-Gilford progeria. Sindrom ini merupakan kelainan genetik progresif yang menyebabkan penuaan cepat pada anak-anak. Jadi kalian bisa lihat ya, di gambar itu dia itu masih anak-anak, tapi wajahnya itu sudah tua. Jadi dia itu perkembangannya terlalu cepat. Itu karena ada kelainan dari mutasi itu.
atau pengaruh yang merugikan dari hasil dari mutasi tersebut. Jadi dia itu aslinya masih anak-anak, tetapi wajahnya itu menuanya lebih cepat. Contoh lain yaitu munculnya penyakit kanker, terjadinya kelainan organ pada hewan dan manusia, cacat dalam kelahiran bayi, meningkatnya daya tahan tubuh mikroba patogen terhadap antibiotik, dan yang terakhir, penggunaan sinar X yang awalnya bertujuan untuk mendeteksi penyakit juga dapat menimbulkan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan karena dapat memicu timbulnya sel kanker. Jadi seperti itu ya. Contoh-contoh pengaruh mutasi yang merugikan. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.